Nah, ya, uh, se- se- seorang perempuan yang digambarkan sebagai bangsa Israel, ya. Artinya kita melihat di sini bangsa Israel digambarkan seperti seorang perempuan. Tadi di ayat 1 sampai 14 kita baca bagaimana sebenarnya, ya, diceritakan dari proses kelahiran yang hampir mati, ya, tidak ada yang mempedulikan, lalu Tuhan melihat, Tuhan ambil, terus Tuhan mendandaninya, dan akhirnya Tuhan menjadikan, ya, perempuan ini menjadi perempuan yang sangat indah, ya. Dan ini adalah gambaran bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel ini. Ya, kalau kita belajar dan kalau kita melihat siapa sih bangsa Israel ini, ya, bangsa Israel ini bukanlah siapa-siapa, ya. Bangsa Israel ini hanyalah sebuah bangsa biasa, bangsa yang sangat lemah, ya. Bahkan kita tahu bangsa ini juga dijajah, ya, harus hidup di dalam perbudakan di Mesir, ya. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup di dalam perbudakan, mereka menjadi budak, mereka menjadi jongos di Mesir, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menarik mereka, dan Tuhan mengambil mereka dari tanah perbudakan itu, dibawa di padang gurun, menyeberangi sungai, dan merasakan mujizat-mujizat yang datangnya daripada Tuhan, ya. Lalu dibawa menyeberangi, masuk kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, menikmati hasil daripada tanah itu yang kita tahu adalah penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, biasa cinta kasih Tuhan kepada bangsa ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam sejarah perjalanan bangsa ini pun banyak sekali hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, ya. Banyak sekali hal-hal yang melukai hati Tuhan, ya. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan bangsa ini yang sungguh tidak mencerminkan bahwa mereka sungguh dikasihi Allah. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala, mereka hidup menduakan Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka banyak maunya, ya. Tetapi kita melihat, saudara yang diberkati Tuhan, ya, Allah tetap mengasihi bangsa ini. Ya, bahkan di ayat 14, saudara yang diberkati Tuhan, ya, dikatakan seperti ini di ayat 4, di ayat 13, dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan, halus dan sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Ya, Tuhan mendandani bangsa ini menjadi cantik, ya, menjadi luar biasa, ya, menjadi bangsa yang terpandang, menjadi bangsa yang diperhitungkan pada saat itu, ya. Tetapi kita melihat apakah balasan yang dilakukan oleh bangsa ini, ya. Saudara yang berkati Tuhan, mungkin kita sering mendengar, ya, satu istilah yang berkata kacang lupa kulitnya, ya. Sudah dikasihi, sudah diberkati, sudah dandani, dipercantik sedemikian rupa, tapi lupa kepada siapa yang mendandani, kepada siapa yang mengasihi, ya. Tuhan Allah sudah mengasihi mereka sebegitu rupa, tetapi apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Ya, kalau kita baca di ayat 15 sampai ke 63, Bapak Ibu, begitu banyak, ya, kebobrokan yang dilakukan oleh bangsa ini, ya. Di dalam pasal ini kita melihat bagaimana mereka bersundal, Bapak Ibu. Mereka menduakan Tuhan, yang mereka menyembah ilah-ilah asing, ya. Mereka tidak mau berfokus kepada Tuhan Allah saja, ya. Bahkan saudara yang diberkati Tuhan, ini lebih parah lagi, Bapak Ibu, ya.
kalau kita baca, mari kita lihat di ayat 32 dan 33 ya, dan 34. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri yang berzina, yang mengeluh orang lain ganti suaminya sendiri, kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tetapi engkau sebaliknya, engkau yang memberi hadiah upah kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang memuja engkau hendak bersundal, tetapi engkau yang memberi upah persundalan, sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu. Bangsa Israel digambarkan sebagai perempuan yang bersundal, perempuan yang berzina, perempuan yang tidak setia terhadap pasangannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ya Bapak Ibu, bahkan digambarkan apa yang dilakukan bangsa Israel itu sudah sangat-sangat hina sekali Bapak Ibu. Ya mungkin kalau kita berpikir dan kita mendengar kata sundal atau perempuan sundal, konotasi kita pasti sudah sangat-sangat negatif. Ya, perempuan sundal kita tahu dia menawarkan dirinya, ya dia membuka peluang, dia menjual dirinya supaya ada yang beli, supaya ada yang memakai jasanya, ya. Dia menjual, ya. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel lebih parah daripada itu, Bapak Ibu, ya. Kalau perempuan sundal itu banyak dicari, tetapi bangsa Israel dia membuka dirinya sendiri, ya. Kebalikan daripada apa yang dilakukan oleh perempuan sundal itu, ya. Dia bukan hanya membuka dirinya, dia tetapi menawarkan, Bapak Ibu. Bahkan dia yang mencari, Bapak Ibu. Mereka yang mencari dewa-dewa asing itu, ya. Maka persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain, ya. Bukan orang yang mengejar bangsa Israel, tapi bangsa Israel sendiri yang membuka diri, Bapak Ibu. Bangsa Israel sendiri yang membuka kehidupan mereka untuk menyembah dewa-dewa asing, ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat, mereka tidak diberi upah dari persundalannya itu. Nah, artinya sudah tidak ada lagi harga dirinya, ya, sudah tidak ada lagi hal-hal yang baik di dalam bangsa ini, Bapak Ibu. Ya, sehingga kita lihat akan ada penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dan apa yang kita renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, ini menjadi berkat bagi saya secara pribadi. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Amin. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Ya, kita tidak boleh berpaling kepada apapun hal yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan, ya. Kita tidak boleh mengandalkan kuasa lain di luar kuasa Tuhan. Kita hanya berfokus kepada Tuhan saja. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, ya, yang berfokus hanya untuk menyembah Tuhan saja, ya. Selalu ini berkati Tuhan, banyak hal yang membuat kita terkadang lupa, ya, seperti kacang yang lupa pada kulitnya itu. Banyak hal yang menggoda kita untuk melupakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jikalau hari-hari ini kita sudah banyak diberkati Tuhan, kita sudah banyak didandani oleh Tuhan, kita sudah diangkat Tuhan dari lumpur dosa, mari berikan hidup kita, mari berikan hati kita kepada Tuhan. Jangan berpaling kepada Tuhan, jangan sampai kita kehilangan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi marilah kita terus dengan tekun, dengan setia dan taat untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, kita harus memiliki, ya, nilai diri yang tinggi. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, maka kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kita menjual iman kita, jangan sampai kita menggadaikan iman kita, jangan sampai kita
melupakan Tuhan dan kita menjual iman kita kepada sesuatu yang hanya sementara. Kalau kita lihat saat-saat ini Bapak Ibu, kenyataan yang ada, ya banyak sekali orang yang menggadaikan iman mereka hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepuasan semata. Tidak peduli seberapa dangkal iman mereka, tetapi yang terpenting adalah kepuasan saya. Nah, itu berbahaya sekali, saudara yang berkati Tuhan. Ya, apapun kondisi kita saat ini, mungkin saat ini sedang susah, mungkin saat ini sedang banyak pergumulan, jangan sekali-kali kita menjual iman kita. Kita sungguh berharga di hadapan Tuhan, kita sungguh bernilai, maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang bernilai. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, boleh memberkati kita, dan senantiasa boleh menolong kita di dalam perjalanan hidup kita, agar setiap praktek-praktek kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh sungguh menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang memiliki kualitas. Mari kita berdoa.